Di tahun 2021 ada kebijakan afirmasi untuk guru honorer. Apakah Anda setuju? Kan ada perbedaan nih, seleksi untuk tahun 2019-2020 itu tidak ada afirmasi. Nah, untuk tahun 2021 apakah Anda setuju dengan jalur afirmasi? Oke. Kalau kita berbicara dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tentunya kita menyambut baik adanya program 1000 guru kalau nggak salah yang diterbitkan dari Kemendikbudristek. Saya sangat setuju itu karena tentunya dengan adanya banyak guru, minimal tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan Kesejahteraan dia. kualitas pendidikan, intinya gitu. Nah, berbicara dengan afirmasi atau non afirmasi, kalau kita ambil dari sudut pandang kompetisi, saya sangat tidak setuju. Mengapa? Karena dengan adanya afirmasi itu kan ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Betul. Sedangkan kode etik dalam sebuah kompetisi itu kan harus balance, seimbang. Contohnya, ketika kita ada kompetisi, anggaplah musik, nggak bisa dong genre musik daerah ditandingkan dengan genre musik modern misalkan. Kan ada pembeda. Nah, saya pun mengingat itu, kalaulah seleksi itu sebuah kompetisi, saya sangat tidak setuju dengan adanya afirmasi. Walaupun memang tujuan pemerintah tentunya baik. Yang pertama, contohnya ingin menyelamatkan guru-guru honorer yang usianya sudah lanjut, itu kan. Namun teknisnya yang berbeda. Kalaulah memang mau menyelamatkan beliau-beliau yang sudah tua, yang sudah ujur, gitu kan, kasih ruang yang jelas. Toh nyatanya dengan afirmasi pun kan mereka sulit untuk lulus. Dan banyak sekali yang nggak lolos. Sulit untuk lulus. Kalau memang mau menyelamatkan, buatlah sistem yang tepat. Contohnya, kalau kita mengadopsi sistem PPDB ya, PPDB yang terjadi di sekolah kan itu jalur-jalurnya jelas. Iya. Ada jalur prestasi, ada jalur zonasi, ada jalur apa lagi itu kan. Setiap jalur kan mempunyai kuota tersendiri. Jadi intinya kalau kita gabungkan atau kita bandingkan dengan terjadinya proses seleksi di P3K, menurut hemat saya ini seharusnya supaya ada keadilan untuk misalkan orang-orang yang sertifikasi. Betul. Mereka tandingkan Yang dengan orang sertifikasi lagi. yang sertifikasi supaya jelas. Itu. Lawannya jelas, lawannya seimbang. Gitu. Yang kedua, misalkan ada kategori honorer kategori 2 misalkan, atau X kategori 2. Betul. Ya ditandingkan lagi dengan beliau-beliau yang kategori 2. Harus dikelompokkan. Atau yang satu lagi usia 35 ke atas tapi bukan kategori 2 gitu kan. Nah, itu sama. Sehingga balance. Nah, ada nih satu kelompok misalkan baru masuk Dapodi, masa kerjanya baru-baru gitu kan, mereka pun beri satu rel, ikut bertanding dengan kelompoknya sendiri. Sehingga seimbang pertandingannya. Kalau secara global segini saya kira tidak seimbang, apalagi kalau kita tinjau dari nilai afirmasi kan ada nilai sampai 100% loh. Kalau 100% itu sama dengan kita mengisi soal benar semua. Jelas. Lalu yang tidak punya afirmasi mungkin tidak mengejar nilai itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Nah, itu ketidakadilannya ada di sana.
Menurut Anda berarti Sehingga tidak adil ini. tidak adil, tidak adil. Itu terjadi di tahap 2. Jadi walaupun ada yang lulus sebenarnya untuk honorer yang baru masuk Dapodik atau yang tidak punya afirmasi, itu adalah sebuah keberuntungan menurut saya. Ya. Paling tidak mereka tidak bertanding dengan yang bersertifikat. Nah, gini. Kan sekarang alurnya beda. Heeh. Sekarang kan kita pilih formasi. Kita tidak tahu lawan kita siapa. Tidak tahu, jelas. Hanya kita tahu bahwa kita itu daftar di sekolah A misalkan. Yang ada formasinya. Nah, yang ada formasinya. Kita tidak tahu apakah yang daftar di sekolah tersebut itu sudah sertifikasi, honor kategori 2, usia 35 tahun atau honor murni, itu tidak tahu. Betul. Nah, jadi yang honor murni atau kaum milenial aja lah yang baru masuk, itu hanya keberuntungan saja bisa lolos. Dimungkinkan mudah-mudahan di sekolah tersebut tidak ada yang kena afirmasi. Gitu. Itu tahap 1. Yang kedua, setelah beres tahap 1, pemerintah kan membuka lagi tahap kedua. Betul. Sebenarnya tahap kedua pun mekanismenya sama. Sama, betul. Sama persis di tahap 1. Malahan orang-orang yang tidak lolos di tahap 1 kan masih bisa ikut bergabung untuk seleksi di tahap 2. Yang tentunya itu semakin berat persaingannya. Dan semakin banyak dari honorer swasta. Ya, jelas. Itu akan bertambah. Betul. Karena kan honorer yang dapodiknya di swasta itu baru bisa mengikuti tahap 2. di tahap 2. Betul. Yang sertifikatnya juga pasti bakal ada. Dua. Jadi yang dari negeri tarung lagi dengan yang bersertifikat dari swasta. Ya, termasuk honor yang belum lulus di tahap 1. Semakin berat lagi. Jadi pesertanya semakin banyak, kuotanya sudah tergerus kan? Betul. Nah, itu. Di tahap 2 pun sebenarnya itu ada tanda kutip. Maksud tanda kutip di sini, ini permasalahannya semakin rumit. Kalau saya tinjau, mengapa? Yang pertama adalah secara regulasi adanya afirmasi tetap. Jadi tetap orang-orang milenial nih, orang-orang produktif yang baru masuk, yang baru lolos, yang baru ikut gabung honor gitu kan, yang baru masuk Dapodik, kan lolosnya itu karena keberuntungan, tetap kan? Walaupun memang persentasenya sekian persen dari sekian lah yang lolos gitu kan. Karena tetap yang diuntungkan itu yang mempunyai afirmasi. Itu. Yang berikutnya, yang jadi pertanyaan besar saya, orang-orang atau kawan-kawan kita yang berasal dari sekolah swasta kan sekarang ikut gabung. Pasti. Ikut gabung seleksi. Otomatis sekolah swasta ikut gabung, lalu lolos. Anggaplah lolos gitu kan. Pasti. Banyak itu teman-teman. Teman-teman banyak kan yang dari swasta lolos P3K. Ini sebenarnya menyisakan permasalahan baru. Masalahnya di mana? Nah, gini. Kita ambil contoh. Di sini kan ada untung rugi. Untungnya buat pemerintah karena mempunyai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kredibel, orang-orang yang mempunyai dedikasi lah intinya. Sementara ada pihak-pihak yang dirugikan. Ya, jelas. Sekolah Siapa swasta itu? Dengan adanya seleksi P3K tahap 2. Anggap tahap 2. Karena kan anak-anak swasta kan masuk di tahap 2. Iya, betul. Di seleksi tahap 2, sekolah swasta itu terasa sangat dirugikan. Dirugikannya bagaimana? Contoh gini tadi. Anak-anak terbaik mereka itu kan lolos di P3K. Ambil formasi. Iya. Yang jadi pertanyaan, swasta ada formasi tidak? Tidak ada. Nah, tidak ada kan? Tidak ada. Sementara yang mendidik mereka adalah sekolah swasta. Sementara setelah terdidik lalu dia lolos P3K, apapun alasannya. Alasannya mungkin untuk meningkatkan karir, untuk meningkatkan penghasilan. Tetap. Itu kan secara pribadi. Secara pribadi. Namun secara struktural otomatis sekolah swasta itu ditinggalkan putra-putra terbaik.
Betul. yang mereka miliki. Sedangkan untuk menciptakan orang-orang tersebut kan tidak gampang, perlu waktu. Iya, banyak perjuangannya. Itu yang perlu mungkin pemerintah kaji. Jangan sampai dari sebuah event, sebuah seleksi, ada yang besar diuntungkan, tetapi memang ada satu hal yang sangat dirugikan. Kalau saya katakan di sini sekolah swasta yang paling dirugikan. Kalau menurut hemat Anda gitu, alangkah lebih baiknya seperti apa ini untuk swasta yang ditinggalkan oleh guru-guru yang terbaik itu? Nah, gini. Sebenarnya kalau tidak tanggung-tanggung nih pemerintah, buat 4 jalur saja atau 5 jalur. Satu, kan putra-putra terbaik Indonesia itu ada yang sudah honor, ada yang tidak honor gitu kan. Betul. Yang honor belum tentu terbaik loh. Iya. Bisa saja secara kualitas yang tidak menghonor atau tidak mengabdikan diri sebagai honor itu bisa jadi terbaik. Namun di seleksi 2021 kan mereka tidak terakomodir. Tidak terakomodir. Gitu. Seharusnya menurut hemat saya ada satu jalur swasta itu jangan dimasukkan di gelombang 2. Atau cukup saja gini. Orang-orang swasta itu dikasih saja satu job. Misalkan sertifikasinya dipermudah. Ya itu. Tapi tetap mengabdikan diri di swasta. Sehingga secara kualitas swasta itu tidak ditinggalkan. Betul. Secara pribadi meningkatkan taraf hidup itu diperhatikan oleh pemerintah. Gitu. Yang kedua, kalaupun ada memang seleksi, rangkul dong, ada jalur umum. Baik swasta, non honorer itu masuk di sana. Supaya setiap warga negara yang mempunyai satu kapasitas itu bisa ikut Seleksi P3K. Ini kan seolah-olah ini hanya honorer saja yang diperhatikan. Gitu, hanya honorer saja yang diperhatikan. Ya, kalaulah memang pemerintah mempunyai rasa iba terhadap honorer atau rekan-rekan kita yang usianya sudah lanjut, itu kasih dong satu kebijakan. Karena kan orang-orang yang sudah usianya katakanlah di atas 45, 50, bahkan ada yang sudah 55 tahun, 59 pun ada. Jadi kalau lulus cuma satu tahun pensiun kan gitu. Ya. Satu masa kontrak 1 tahun pensiun. Nah, buat orang-orang tersebut buat kebijakan. Seandainya memang pemerintah memperhatikan nasib mereka. Jangan toh orang-orang yang sudah tua, yang pemikirannya pun mungkin sudah jauh tertinggal dengan orang-orang muda, ditandingkan sama orang-orang muda. Itu kan tidak logis, tidak seimbang maksudnya gitu.